Halo semuanya, pernah nggak sih Anda mikir gimana cara yang paling nyata untuk mendapatkan kekuasaan dan wilayah? Secara insting, kita pasti punya satu jawaban di kepala. Tapi materi yang bakal kita ulas kali ini menawarkan sudut pandang yang benar-benar bakal menjungkir balikan pemahaman kita selama ini. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, coba deh tanyakan pada diri sendiri, siapa sih yang pada akhirnya bakal menaklukkan bumi? Kalau kita lihat sejarah umat manusia, kan kita selalu berasumsi bahwa untuk menguasai suatu wilayah, ya kita harus bertarung, angkat senjata, dan pakai kekuatan fisik. Tapi tunggu dulu, teks-teks kuno yang kita pelajari hari ini justru memberikan jawaban yang, ya bisa dibilang sama sekali di luar dugaan kita. Mari kita lihat teks utamanya. Ada dua poin penting di sini. Pertama, dari Matius pasal 5 ayat 5, yang secara gamblang menjanjikan kalau orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Terus disandingkan dengan bilangan pasal 12 ayat 3. Di situ Musa disebut sebagai contoh manusia yang paling lembut hatinya di atas bumi. Jadi, kuncinya justru ada pada kelemah lembutan. Benar-benar di luar kebiasaan kan? Berarti sekarang kita harus mendefinisikan ulang, apa sih sebenarnya kelemah lembutan itu? Berdasarkan sumber kita, lemah lembut di sini bukan berarti lemah dan bukan sekedar sopan santun di luar saja. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah pilihan sadar yang butuh kekuatan mental luar biasa untuk tidak melawan atau membalas saat kita menghadapi penentangan. Bayangkan sebuah kondisi batin yang sangat-sangat kokoh. Dan kalau kita cari contoh sempurnanya, sumber ini langsung menunjuk pada sosok Yesus Kristus. Dijelaskan banget gimana ia tetap berada dalam kelemah lembutan yang sempurna di tiap tahap penderitaannya. Mulai dari ditangkap, diadili, sampai akhirnya disalibkan di Golgota. Di semua momen paling berat itu, ia memilih untuk menolak melawan secara fisik. Sebuah teladan yang luar biasa, bukan? Oke, terus gimana cara prakteknya? Transkrip dari sumber kita ini mencatat bahwa karakter sekuat ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Anda nggak bisa cuma bangun tidur, lalu tiba-tiba jadi orang yang super lemah lembut. Ternyata, ini adalah hasil akhir dari sebuah proses rohani yang sangat berurutan, yang rinciannya bisa kita temukan di Matius pasal 5. Prosesnya itu kayak gini. Langkah pertama, kita harus jadi miskin di dalam roh. Maksudnya, kita harus ngosongin diri kita dari ego supaya ada ruang buat hal baru. Nah, saat kita udah kosong, kita bakal dapat pencerahan yang membawa kita ke langkah kedua, berduka cita. Di tahap ini, kita mulai sadar sama kelemahan diri kita dan orang lain. Rangkaian emosi inilah yang pelan-pelan secara alami membentuk sikap lemah lembut tadi. Jadi kita bisa menanggung penolakan tanpa ngerasa harus nyerang balik. Terus realitanya di kehidupan sehari-hari gimana? Wah, ini bisa terjadi di mana aja. Sama pasangan, anak-anak, saudara, atau mungkin tetangga yang kadang ya bikin darah tinggi. Kuncinya adalah tetap lembut hati dan nggak kepancing buat berdebat, bahkan ketika kita ditolak sama orang-orang yang sebenarnya pengen kita bantu. Ya, saya tahu ini pastinya jauh lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Kalau kita tarik benang merahnya, semua ini sebenarnya bermuara pada perselisihan dua sistem raksasa. Di satu sisi, kita punya yang namanya ekonomi manusia, cara kerja dunia yang selalu pakai agresi, perang, dan perebutan wilayah. Di sisi lain, ada ekonomi Allah. Nah, ini benar-benar kebalikannya. Di sini kita diajarkan untuk mewarisi segalanya dengan kelemah lembutan. Benar-benar dua dunia dengan aturan main yang sangat berbeda. Ada satu observasi menarik banget dari sumber materi kita. Dibilang begini, orang yang terus-terusan bertengkar dan pakai kekerasan, suatu saat pasti bakal ketemu batunya, bakal dihentikan sama orang lain yang lebih kuat. Tapi, orang yang lemah lembut, mereka nggak akan pernah bisa dihentikan. Ini jadi bukti nyata kalau logika surgawi itu kerjanya 100% melawan arus logika manusia pada umumnya. Sampai di sini, mungkin Anda mikir, tunggu dulu. Kalau kita disuruh sama sekali nggak melawan sesama manusia, apa berarti kita pasrah aja dan nggak berjuang sama sekali? Nah, ini dia kejutan dari materi kita. Ternyata jawabannya sama sekali tidak. Sumber ini mengarahkan kita pada konsep peperangan rohani yang justru sangat aktif dan dinamis. Jadi, medan perangnya itu ternyata punya batasan yang sangat jelas. Musuh kita itu bukanlah manusia. Sekali lagi, bukan darah dan daging, bahkan bukan orang-orang yang dengan sengaja menganiaya kita. Musuh yang sebenarnya adalah iblis dan kuasa-kuasa kegelapan di udara. Paradoksnya begini, kita harus mutlak bersikap lemah lembut ke semua manusia, tapi di detik yang sama, kita harus mengobarkan perang rohani yang habis-habisan melawan kuasa gelap. Buat ngebayanginnya, teks ini kasih satu contoh yang benar-benar ngena. Bayangin ada orang yang nampar pipi kanan Anda. Secara fisik, Anda dengan lemah lembut ngasih pipi kiri. Anda nggak ngebalas pukulan orang itu. Tapi secara batin, wah, Anda lagi berdoa dengan sangat agresif. Tuhan, ikatlah kuasa kegelapan. Praktek yang luar biasa kan?
Kita tetap mengasihi manusianya, tapi kita serang habis-habisan musuh spiritualnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, terus buat apa kita nahan-nahan diri kayak gitu? Apa hadiahnya? Nah, teks ini mengklarifikasi kalau bumi yang dijanjikan di Matius 5 tadi bukanlah dunia materi yang udah rusak ini. Hadiah aslinya adalah mewarisi bumi yang bakal direbut kembali dan dipulihkan secara total di masa depan, persis kayak yang tertulis di Kitab Wahyu. Jadi, mempraktekkan kelemah lembutan ini bukan sekadar cari penderitaan tanpa tujuan ya. Ini justru semacam tempat latihan kita. Mengalah di dunia saat ini adalah persiapan langsung supaya nantinya kita benar-benar siap buat meraja bersama Tuhan dan jadi wakil kuasanya di bumi yang baru nanti. Oh ya, ada satu detail unik. Pesan asli dari materi ini tuh dibawakan pas banget di tanggal 31 Desember. Tapi, sang pembicara waktu itu kasih pesan yang kuat banget. Jangan nunggu tahun baru buat berubah. Komitmen untuk mengosongkan diri dan jadi lemah lembut, itu adalah sesuatu yang harus kita pilih tiap hari. Nggak usah nunggu momen khusus, karena setiap pagi itu adalah permulaan yang baru. Dan kita sampai di penghujung ulasan kali ini. Lewat lensa ekonomi Allah ini, kita jadi tahu dengan sangat tajam siapa yang harus kita kasihi dan siapa yang harus kita perangi. Jadi, pertanyaannya buat Anda sekarang, setelah melihat paradigma baru ini, maukah Anda berhenti bertarung dengan orang-orang di sekitar dan mulai menggeser fokus ke medan pertempuran Anda yang sesungguhnya hari ini? Pikirkan baik-baik ya. Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.